Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah bunga di tengah taman, indah bintang di tengah langit. Dari sambutan jawaban salam kelihatannya belum sangat. Alhamdulillah ya, kita udah 26 hari nggak makan siang. Alhamdulillah. Ternyata kita kuat semuanya. Alhamdulillah. Alladzi ballaghana al-'ashra al-awakhir min Ramadan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur rahimakumullah, kita awali kajian siang hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bersungguh-sungguh sampai akhir. Yang pertama, biar gak ngantuk, saya mau berikan dua kabar gembira. Kabar gembira yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa Ramadan belum selesai. Nah, ini kabar gembira. Gembira atau enggak? Gembira kan? Kabar gembira yang pertama, Ramadan belum selesai. Kabar gembira yang kedua bahwa yang tersisa dari Ramadan ini lebih mulia daripada yang telah lewat dan berlalu. Ini kabarnya luar biasa. Kenapa? Karena prima donanya Ramadan ada di awal, di tengah, atau di ujung? Di ujung. Ramadan belum selesai, ini kabar gembira. Yang kedua, bahwa yang tersisa dari Ramadan ini lebih mulia daripada yang telah berlalu. Ini prime time-nya Ramadan. Dan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, artinya pertempuran kita ini belum selesai. Iran sama Israel masih bertempur. Nah, kita di sini sedang bertempur melawan hawa nafsu kita. Dan pertempuran belum selesai. Artinya jika di 10 awal kita kalah, di 10 tengah kita kalah, maka pastikan di akhir ini kita menjadi pemenang. Karena sesungguhnya pemenang yang sejati itu bukan yang menang di awal, menang di tengah bukan, tetapi pemenang sejati adalah menang di grand finalnya. Betul. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh sampai akhir. Ini konteksnya bisa konteks Ramadan, bisa konteksnya bersungguh-sungguh sampai akhir hayat kehidupan kita. Jadi kita bisa masuk dua konteks itu. Allah Maha Bijaksana ketika Allah menjadikan kemuliaan tertinggi Ramadan di akhir. Jadi Allah Maha Bijaksana ketika Allah menjadikan kemuliaan tertinggi Ramadan ada di akhir. Kenapa? Agar terfilter siapa yang jujur, siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang tidak jujur, dan siapa yang tidak sungguh-sungguh. Karena jika kemuliaan yang termulia Ramadan itu ada di awal, nggak terseleksi itu siapa yang jujur, siapa yang sungguh-sungguh. Kenapa jemaah sekalian? Karena Ramadan ini ibarat kita lari maraton, bukan lari sprint. Pada saat peluit ditiup kita ikut lari maraton, semua orang bersemangat. Di awal semua orang bersemangat, betul? Semangat. Apalagi juara, semuanya bilang begitu di awal. Tetapi jarak mungkin 1 kilo sudah ditempuh mulai berkurang, 2 kilo mulai berkurang. Yang juara bukan yang pertama kali, tetapi yang juara adalah yang mampu menuntaskan. Betul? Nah, karena itulah jemaah sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal itu nilainya itu tergantung penutupnya.
Nah, ini luar biasa. Jadi kehidupan kita, kehidupan masa lalu kita, kehidupan yang kelam, kehidupan masa lalu kita, kehidupan yang hina, nista. Tapi jika akhir hidup kita husnul khatimah, maka yang dihitung itu di akhir. Karena akhir ini adalah kesimpulan dari kehidupan kita yang sesungguhnya. Maka Ramadan ini jamaah sekalian, nilai dari Ramadan ini di akhir. Karena itulah salah satu doa Nabi, Allahumma ja'al khaira amali khawatimah. Ya Allah, jadikan sebaik-baik amalku adalah penutupnya. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata akhir ini penting dalam hidup kita. Orang yang imannya baik tidak pernah melihat ada kesempatan kedua, ketiga. Orang yang beriman senantiasa melihat kesempatan seolah-olah itu kesempatan terakhir. Setuju? Jadi kalau kita pede sekali, tahun depan masih ada Ramadan. Memang sih kemungkinan Ramadan masih ada, tapi kita belum tentu ada. Benar nggak? Ramadan akan kembali, tapi belum tentu kita ada di Ramadan itu. Nah, orang yang beriman senantiasa melihat kehidupan ini tidak lama. Dan bukan hanya pengkondisian psikologis, tetapi memang hidup ini tidak lama. Coba jawab pertanyaan saya ya. Waktu yang sudah kita lewati rasanya cepat atau lambat? Mirip Ramadan kan? Ramadan ini Allah sifati dengan ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Apa arti ayyaman ma'dudat? Ayyaman artinya beberapa hari, ma'dudat yang bisa dihitung. Jadi Allah memilih diksi sebulan Ramadan itu bukan dengan menggunakan kata sebulan, tapi Allah pilih diksi Ramadan yang satu bulan itu dengan menyebutnya beberapa hari. Subhanallah. Kenapa? Karena Ramadan itu sebulan, tapi rasanya beberapa hari saja. Sekaligus motivasi bagi kita. Kalau kamu sulit, kalau kamu ngantuk, kalau kamu capek, kalau kamu begadang, kalau sampai kamu lemes, itu cuma ayam memadukan. Itu maksudnya. Itu cuma beberapa hari doang. Tapi lihat, ketika engkau rela capek, rela lelah, rela begadang, rela ngantuk, lihat nanti di Idul Fitri setahun penuh engkau akan bahagia. Kenapa? Karena engkau telah memenangkan peperangan. Engkau akan paling bahagia di hari raya Idul Fitri karena yang merayakan itu yang menang. Yang tak menang apa yang dirayakan dalam hidup ini? Betul. Makanya kenapa saat berbuka bahagia? Bahagia gak? Coba yang gak puasa ikut buka, biasa saja. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman melihat Ramadan ayyaman ma'dudat. Melihat kehidupan ini ayyaman ma'dudat. Jika hari yang telah kita lewati begitu cepat berlalu, maka yang tersisa dari waktu kita ini akan lebih cepat berlalu. Saya yakin di sini rata-rata ini sekitar 40 tahun lagi banyak yang udah gak ada. Kalau saya kayaknya lebih cepat lagi karena saya sudah 50 tahun. Ya, lebih cepat lagi. Karena saya nggak minta umur panjang kepada Allah, saya minta umur berkah kepada Allah. Karena itu saya minta Allah mempertemukan saya dengan Ramadan, karena Ramadan ini membuat umur saya jadi berkah. Kenapa? Karena saya punya kesempatan beribadah satu malam yang lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Umur saya nggak sampai segitu. Tapi alhamdulillah diketemukan di 10 hari terakhir. Subhanallah. Maka saya merasa Allah memberkahi umur saya. Kenapa? Karena ketemu Allah. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita tidak tahu kapan hidup kita yang akan berakhir. Gak ada yang tahu. Who knows? Siapa yang tahu? Dan tidak ada rumus kematian.
Nggak ada rumus yang mati itu. Yang sakit duluan enggak. Yang sehat belakangan juga enggak. Yang tua duluan enggak ada rumusnya. Iya kan? Yang muda belakangan enggak ada. Bapak-bapak ibu-ibu duluan, saya belakangan juga enggak ada begitu. Atau saya belakangan, bapak-bapak ibu duluan itu juga enggak ada. Kalau kata awal ini berarti fokusnya kelihatannya sudah ingat zaman dulu. Bisa jadi bapak-bapak ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, bapak-bapak ibu duluan. Begitu kematian itu. Jika ada rumus bagi kematian, satu-satunya rumus bagi kematian adalah dia tidak punya rumus. Nah itu rumus kematian. Nah karena itu banyak kita temukan siang hari orang masih bekerja, sore hari sudah terbujur kaku. Maka orang yang cerdas itu bukan orang yang banyak amalnya, tetapi orang yang cerdas itu adalah orang yang menjaga amalnya sampai akhir hayat. Bahkan orang yang cerdas itu bukan orang yang panjang umurnya, tetapi orang yang panjang pahalanya, sehingga usia pahalanya lebih panjang daripada umurnya. Subhanallah. Betul ya? Usia ibadahnya lebih panjang daripada usia biologisnya. Itu orang yang cerdas. Maka kenapa jemaah sekalian, umat Nabi Muhammad ini salah satu khususannya diberikan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena umur kita pendek. Umat dulu nggak ada dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Umurnya panjang. Nabi Nuh aja itu umur dakwanya, belum umur total beliau. Umur dakwanya 950 tahun. Umur dakwah berarti umur beliau kan lebih dari itu. Jadi kalau 100 tahun maksiat, misalkan orang dulu, hitungan dagang masih punya saldo. Nah model-model kita ini jamaah sekalian, kalau kita nggak memanfaatkan Ramadan, nggak beres itu, nggak seimbang usia kita ini dengan dosa-dosa kita. Nah karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita perlu bersungguh-sungguh di akhir Ramadan ini. Dan juga kita bersungguh-sungguh di akhir kehidupan ini. Karena kata akhir itu menunjukkan tidak ada kesempatan lagi. Itu kata akhir itu. Makanya anak-anak kalau ujian UTS, mereka masih bisa santai tengah semester. Tapi kalau sudah ujian akhir, tuh anak-anak bahkan emaknya pun ikut stres. Kenapa? Akhir menentukan. Bahkan saya berani mengatakan Ramadan ini menentukan setelah Ramadan kita kayak apa. Setelah Ramadan setan dilepas. Kalau Ramadan kan setan dibelenggu. Ada teman ketemu temannya, katanya bulan Ramadan kan setan dibelenggu. Iya, tapi kok lu lepas sih kan gitu. Temannya setan. Ini di Ramadan ibadahnya kondusif. Kondusif banget untuk ibadah. Sementara realitas kehidupan itu tidak kondusif. Maka kalau kita gagal melatih diri di suasana kondusif, kita bisa dipastikan kita akan gagal setelah Ramadan nanti. 12 bulan yang akan datang itu lebih berat daripada Ramadan. Nah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya ingin mengatakan bahwa usia ini adalah pasar. Usia ini pasar. Jadi kalau mau berdagang sama Allah, mumpung pasarnya masih buka. Dan alhamdulillah dagang sama Allah itu sekecil-kecilnya perdagangan kita Allah beli, asal pasarnya masih buka. Allah berfirman di dalam surat Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala siapa yang beramal sebesar zarrah. Zarrah itu partikel yang udah gak bisa dipecah lagi, detak kecil gitu. Partikel yang udah gak bisa dibelah. Kata Allah, kebaikan sebesar itu aku akan balas. Syaratnya apa? Pasar masih buka. Umur kita ini pasar. Jualan dikit sama Allah, memberikan satu korma kepada orang, satu biji korma,
laku di sisi Allah, pasar masih buka. Tapi kalau usia kita sudah selesai, berarti pasar tutup. Kalau sudah pasar tutup, maka kata-kata itu adalah telah selesai, tidak ada lagi kesempatan untuk mengubah apa-apa. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh sampai akhir. Nah, sampai akhir ini berarti salah satu masuk definisi istiqomah. Ada yang bilang, Ustaz, istiqomah itu berat. Iya, istiqomah berat. Yang ringan istirahat. Benar nggak? Halo? Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada jenis lelah yang tidak boleh antum dan saya lepaskan dalam hidup. Ada lelah yang boleh kita lepas melalui istirahat. Antum lelah bekerja, antum istirahat, boleh dilepas lelah itu semua. Tapi ada satu lelah yang harus kita peluk, ada satu lelah yang harus kita rangkul, yang nggak boleh kita lepas dan harus kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lelah apa itu? Lelah yang lillah, lelah karena Allah. Itu lelah yang nggak boleh kita lepas. Nah, jemaah sekalian nanti mulai Allah, saya mau tanya, ada nggak orang yang mengejar dunia lelah? Banyak. Capek, masuk angin, pusing, karena lelah mengejar dunia. Dan kita merasa itu nggak ada masalah, lelah mengejar dunia, lalu kita lelah capek, dan kita menganggap itu biasa, nggak ada problem. Tapi banyak orang yang tidak lelah, tidak mau lelah, tidak kuat lelah untuk mengejar surga. Banyak yang begitu. Antum rela lelah mengejar gaji mungkin 7 juta, 4 juta, 5 juta, lelah itu sebulan. Tapi 10 hari terakhir tidak berkenan untuk lelah mendapatkan surga Subhanahu wa taala. Subhanallah. Padahal kita diciptakan untuk lelah ibadah. Jadi kalau capek, lelah, kurang tidur, untuk lelah seperti inilah aku diciptakan. Waktu anak belum cuti, pagi-pagi saya mau suka nganter ke TJ Transjakarta yang dekat rumah. Terus saya mau terus nganter pagi-pagi. Abi ngantuk, ya Abi jangan begadang terus. Saya bilang gini sama dia, kapan lagi begadang kalau begadang? Lagu Roma Irama nggak berlaku sekarang ini, nggak berlaku. Begadang jangan begadang, ya kan? Nggak berlaku. 10 hari terakhir nggak berlaku lagu Roma. Mestinya Roma Irama bikin lagu versi baru. Begadang ayo begadang di 10 malam terakhir. Begadang 10 terakhir banyak gunanya. Kan harus pikir seperti itu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kapan kita rela begadang untuk Allah, untuk surga? Bahwa kita telah membuktikan kita lelah begadang untuk dunia itu sudah biasa, dan kita nggak terganggu masalah. Kenapa kok kita nggak rela capek untuk mengejar yang namanya surga, ampunan Allah, kebebasan dari api neraka, ibadah yang setara dan lebih daripada 83 tahun 4 bulan. Subhanallah. Saya bilang worth it banget kalau kita begadang, worth it banget. Jadi katakan kepada ngantuk di malam-malam, besok saja ngantuk, besok saja tidur. Katakan itu. Nah, ini orang-orang yang sungguh-sungguh. Inilah pemburu surga. Masih semangat? Dahulu di zaman Rasulullah SAW itu ada, ketika mau perang Badar, Rasulullah meminta kepada sahabat-sahabat itu untuk ikut. Ternyata ada ayah dan anak yang juga ikut datang. Ketemu ayah dan anak daftar ikut perang. Kata ayahnya kepada anak, "Nah, kamu gak usah ikut perang, biar ayahnya saja. Kalau kamu ikut perang, nanti gimana adik-adikmu perempuan semua? Siapa yang akan mengurus?" Apa kata anaknya? "Ayah, dalam urusan lain aku bisa mengalah kepada, tapi dalam urusan surga aku tidak bisa mengalah."
Dalam urusan yang lain ayah aku pasti mengutamakan, tapi dalam urusan jihad ini dan ini adalah sebuah aku gak bisa kalah. Akhirnya karena masing-masing ini berebut untuk ikut jihad, maka diundi, dikocok. Ternyata yang keluar ayah dan anaknya menangis. Rela seperti itu untuk surga. Kita nggak sampai jihad kayak gitu. Bahkan kita pun jihad kalau kita mau limited lagi ganti. Kalau ganti berarti berapa hari? Berapa malam? 5 malam. Ya 3 lagi. Maka yang dua ini sama sekalian, yuk kita bikin. Kita itu pernah begadang karena Allah itu nikmat sekali. Kita itu lelah ngantuk karena Allah itu luar biasa nilainya. Itu udah terbiasa lelah karena dia itu udah terbiasa. Nah jemaah sekalian nanti melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama kita mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, a'zamul karamah luzumul istiqamah. Karamah yang paling agung adalah ketika kita bisa istiqamah. Makanya man aradal karamah fa alaihi bil istiqamah. Siapa yang ingin karamah, keramat, kalau di Indonesia kan itu agak-agak ini, karamah itu jadi keramat. Orang yang pengen hidupnya keramat harus istiqomah. Otomatis kalau kita istiqomah, hidup kita penuh dengan kekeramatan. Jadi kalau kita dalam beragama ini kok saya nggak pernah mengalami karamah, kemungkinan kita nggak ada istiqomah dalam itu. Yang nggak bisa kita cerai jadi nabi itu udah tutup pendaftarannya. Jadi nabi itu nggak bisa. Tapi kalau jadi wali itu terbuka sampai hari ini dan tidak akan pernah tutup. Nah jamaah sekalian nanti mengenai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang bersungguh-sungguh hingga akhir hidupnya berarti orang istiqomah. Inilah calon husnul khatimah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran tentang orang yang husnul khatimah ini karena istiqomah. Surat Fussilat ayat 30. Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu." Orang-orang yang mengatakan Allah Tuhanku kemudian dia istiqomah sampai akhir hidup, maka turun malaikat saat dia meninggal dunia. Kata malaikat, jangan takut, jangan sedih. Kami membela di dunia dan di akhirat. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ayat ini akan dikatakan kepada orang yang istiqomah saat sampai meninggalnya. Maka malaikat turun akan kemudian memotivasi dia. Kamu gak usah takut, kamu gak usah sedih, gak usah sedih meninggalkan keluargamu yang di dunia, gak usah takut akan yang kau hadapi di depan. Kami adalah pelindungmu di dunia dan di akhirat. Nah, itu di surat Fussilat ayat 30. Nah, jemaah kalian yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah mengapa Nabi di 10 hari terakhir, kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi yajtahidu fil 'ashr al-awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi itu kalau 10 hari terakhir kesungguhannya itu mengalahkan kesungguhan di luar 10 hari terakhir. Kalau antum pernah dengar Nabi sholat itu sampai bengkak, itu di luar Ramadan. Lalu bagaimana beliau dengan Ramadan? Artinya apa? Kesungguhan itu sampai bengkak, itu nggak sampai bengkak. Sampai antum pegang Quran jatuh lagi, gitu. Lalu jatuh lagi, gitu. Sampai antum berjuang ambil wudu biar nggak ngantuk, ternyata tidur lagi, antum berjuang lagi, gitu. Subhanallah, kita ingin perlihatkan kepada Allah, lihat lagi ngantuk pelawan, tapi ngantuk lagi pelawan lagi ya Allah, karena ya Allah. Nah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, waktu sudah habis, maka saya ingin sampaikan. Jadi gini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebagai penutup. Saya ingin tutup dengan quote seperti ini. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat memulai, tapi siapa yang mampu bertahan sampai akhir. Dalam hidup ini banyak orang yang semangat di awal, tapi tidak semua mampu bertahan sampai akhir. Banyak yang rajin di awal Ramadan, banyak yang rajin di awal hijrah,
Banyak yang rajin ketika baru semangat beragama, tetapi yang menjadi ukuran di sisi Allah bukan bagaimana kita memulai, melainkan bagaimana kita mengakhiri perjalanan hidup kita. Maka seluruh kekurangan di Ramadan yang telah berlalu, bayarlah dengan sisa yang tidak lama. Saya akan bayar kekurangan yang belum hatam, bayar 3 hari. Bisa hatam 3 hari? Bisa. Imam Syafi'i hatam 2 hari, sehari. Berarti malam hatam sekali, siang hatam sekali. Kenapa kok mereka bisa? Jawabannya karena mereka memberi banyak sehingga dapat banyak. Kita memberi waktu 10 menit, bagaimana bisa hatam? Dan mereka yang bisa hatam 3 kali, 4 kali, 5 kali adalah orang yang telah memberikan banyak dari waktunya untuk Al-Quran. Maka Al-Quran ini memberi banyak. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Saya kembalikan ke MC. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Bersungguh-sungguh sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang Waalaikumsalam. Tentang orang yang tidak boleh berpuasa. Tidak boleh. Apa dapat ringan dalam berpuasa? Kan ada orang yang terus ada juga orang yang tua. Nah kalau kita melihat kadang-kadang melihat kondisi orang itu dengan prediksi dia dengan prediksi kita agak berbeda. Saya bilang saya tidak masuk puasa. Saya bayar dia aja. Tapi kalau kita lihat ini masih bisa. Nah itu untuk menentukan itu apakah ada tes tertentu tinggal kita bicarakan bahwa dulu atau bagaimana ini sudah menentukan juga nggak saya bayar dia. Nah itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pertanyaannya sangat bagus. Ini pertanyaan fikih ya. Jadi di Quran itu faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin, siapa yang sakit safar maka dia boleh tidak puasa dan dia harus menggantinya di hari yang lain. Nah, bagaimana ada kondisi orang, ada yang berpuasa di safar, ada yang juga membatalkan. Mana yang lebih baik? Karena memang dalam hadis semuanya sahih. Rasulullah itu pernah membatalkan puasa waktu safar, dan pernah juga Rasul bersama para sahabat yang lain, ya itu tidak membatalkan puasa di waktu safar. Jadi dan dua riwayat ini sama-sama sahih. Nah karena itu para ulama menyimpulkan mana jawabannya adalah lihat kondisi orang itu. Orang itu kira-kira lebih ringan berpuasa waktu safar, atau dia lebih ringan berpuasa nanti setelah dia tidak sabar. Kalau dia ini orangnya yang ringan berpuasa meskipun sabar, begitu maka berpuasa lebih baik bagi dia karena menggugurkan hutang, karena menggugurkan tanggungan. Dia berarti ya saya malas ada tanggungan, kan gitu kan? Menggugurkan tanggungan itu jauh lebih baik daripada punya tanggungan. Nah kalau orang ini itu orang yang memang ringan, kalau safar itu bagi dia lebih enak saum, nggak terganggu, nyaman bagi dia. Tapi bagi orang tertentu memang kadang-kadang safar itu betul-betul makanya safar itu ada kelelahan. Makanya kenapa ada rukhsah keringanan untuk jamaah segala macam itu. Karena memang safar itu nau'un minat ta'ab. Ya salah satu jenis kelelahan dan keletihan. Ada orang yang memang nggak bisa sama sekali dia berat, terlalu memaksakan dia kalau harus puasa. Maka untuk orang seperti itu, maka dia boleh tidak puasa dan menggantinya di hari yang lain. Gitu. Tapi untuk supir, ya, karena itu pekerjaannya Ramadan dan bulan Ramadan, itu nanti bisa masuk ayat berikutnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatul ta'am miskin. Dan orang-orang yang bisa puasa tapi dengan berat, mungkin karena fisiknya sudah tua atau karena pekerjaan sehari-harinya dengan kulit atau pekerjaan yang berat, maka dia masuk dalam ayat yang lain, yaitu fidyah saja. Gitu. Tapi kalau mau ganti puasa juga apa-apa, bahasa sunnah, baik ya, fikih itu makanya enak, lurus, gitu. Allah besar.
Waalaikumsalam. Mungkin ada lagi. Ini kan kita sudah mendekati hari-hari sosial yang kita tadi adalah memperkuat ibadah kita. Yang mau katanya adalah yang nafsu. Nafsu itu datangnya apakah memang dari diri manusia? Terus bagaimana cara kita mengatasinya? Atau memang nafsu itu hadir dari dorongan setan? Nah, setan adalah di balik ini dan guru misalnya. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Jadi kita itu punya dua musuh. Ada yang lebih dari dua, tetapi kita sebut dua. Yang pertama musuh dari dalam diri kita, yaitu nafsu. Karena nafsu ini seringkali memerintahkan kepada yang buruk. Inna nafsa la'ammaratun bisu'. Nah, ada musuh eksternal. Apa itu? Setan dari bangsa jin. Itu musuh eksternal. Tapi musuh eksternal ini dia bisa menjatuhkan kita dengan mengendarai hawa nafsu kita. Istilahnya makanya kita kalau ngusir anjing gitu ya. Tapi makanan anjing daging itu ada di tangan kita. Bisa nggak? Enggak. Betul nggak? Betul nih. Tapi daging kesukaan anjing ada di tangan kita. Gak akan pergi dia. Gimana biar dia pergi? Gak ada ke tangan kita. Uang tuh dagingan. Uang. Nah, hawa nafsu ini ya kalau tidak kita kendalikan, setan pasti mudah menggoda kita. Tapi kalau kita mampu mengendalikan hawa nafsu, setannya lahir. Nah, makanya di Ramadan ini sebenarnya yang sedang kita kendalikan adalah hawa nafsu. Bahkan di level yang sangat sempurna, kita itu mengendalikan hawa nafsu dari yang halal, bukan dari yang haram. Karena kalau dari yang haram itu gak harus Ramadan, memang sepanjang hidup kita dia harus kita tinggalkan. Di Ramadan ini kita mengendalikan keinginan untuk yang halal, yang mubah. Jadi levelnya tinggi sekali. Nah, sehingga kalau kita sudah mengendalikan menang terhadap diri kita, maka kita menang mengalahkan musuh di luar. Tapi kalau kita kalah dengan hawa nafsu kita, maka kita akan kalah dengan siapapun dalam hidup. Nah, itu. Jadi nafsu dari diri, setan menunggangi nafsu. Makanya kalau kita bisa mengendalikan nafsu, setan gak punya tunggangan ya. Nah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, saya ingin bertanya. Bulan Ramadan kan bulan yang menentukan. Iya. Terus sekarang ini banyak sekali fenomena lagi ramai-ramainya orang beriktikaf di masjid di 10 Ramadan terakhir. Iya. Saya ingin bertanya, iktikaf itu apakah bisa dilakukan di luar dari 10 Ramadan terakhir? Apakah boleh di awal Ramadan sampai akhir? Iya. Terus kalau misalnya memang ada orang yang melakukan iktikaf dari awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan, itu apakah bisa dikatakan bersungguh-sungguh sampai akhir? Terus orang-orang yang beriktikaf di 10 Ramadan terakhir saja, itu apakah bisa dikatakan dia bersungguh-sungguh di akhir saja? Itu aja Pak Ustaz, terima kasih. Iya. Pertanyaan yang bagus banget. Jadi Nabi itu di awal-awal beliau iktikaf, karena belum dikasih tahu Lailatul Qadar itu di malam keberapa, beliau sempat iktikaf 10 hari awal. Nanti silakan cek riwayat ini. Lalu Allah kasih tahu bukan di 10 awal. Kemudian akhirnya Nabi iktikaf di 10 tengah. Lalu dikabarkan lagi, bukan, masih ada di depan. Lalu Nabi kemudian beriktikaf di 10 akhir. Gitu. Nah, hingga kemudian diberitahu bahwa Lailatul Qadar itu adanya di 10 hari terakhir dan kemudian di malam ke-9. Yang menarik, Nabi semenjak beliau hijrah ke Madinah sampai beliau wafat, beliau tidak pernah meninggalkan iktikaf. Beliau selalu iktikaf.
Dan di tahun beliau meninggal, beliau itikaf 20 hari. Beliau itikaf 20 hari. Ini riwayatnya sahih. Beliau di tahun beliau, misalkan tahun ini beliau meninggal, kamu Ramadan, beliau itikaf 20 hari. Nah jadi kalau antum ada yang beritikaf sepanjang 1 bulan, boleh, asal kewajiban-kewajiban yang lain tidak mengganggu, tidak terganggu. Kewajiban nafkah istri, nafkah anak, kerjaan kantor, ya kan? Karena meskipun itikaf itu luar biasa, tapi kan tetap dia sunnah hukumnya. Sementara bekerja, menafkahi keluarga, itu levelnya kan wajib. Nah jadi kalau sampai sebulan, tapi aku sudah settle kewajiban-kewajiban aku sebagai suami, kalau sudah menikah, itu sudah tercover semua, boleh aku sebulan lebih. Gitu ya. Nah, sekarang apakah orang yang sungguh-sungguh sampai akhir itu harus di awal? Kalau di awal udah sungguh-sungguh, jawabannya ya. Jadi sungguh-sungguh awal, tengah, akhir. Normalnya begitu. Karena biasanya orang-orang yang bisa sampai di kecepatan tinggi di ujung itu adalah orang-orang yang memang dari awal, dari startnya, dari strong start gitu istilahnya. Orang-orang yang mulainya sudah bagus. Nah, bagaimana dengan orang 10 akhirnya? Jawabannya adalah jemaah sekalian, ada situasi yang tidak semua orang bisa dari awal itu betul-betul bersungguh-sungguh. Karena keadaan pekerjaannya, ya kan? Karena tanggung jawab. Maka dia kemudian membalas kekurangan di awal dengan memaksimalkan di akhir. Itu mirip dengan kasus masa lalu kita yang buruk, masa lalu kita yang kelam. Lalu kemudian di ujung ini kita tersadarkan lah kira-kira gitu ya. Maka kita bayar itu kesalahan kita di masa lalu itu dengan amal soleh. Nah, tapi kalau memang dari awal udah nggak niat sungguh-sungguh, pokoknya saya mau ngincer ganjilan yang 21 ada di masjid, malam 23 ada, malam 22, 24 nggak ada, itu yang ngincer. Nah ini biasanya nggak dapat Lailatul Qadar, sehingga begitu Lailatul Qadar ada di dalam. Jadi pertama memang sungguh-sungguh dari awal itulah orang yang akan sungguh-sungguh di akhir. Yang kedua, orang yang sungguh-sungguh di akhir itu hanya karena di akhir, bukan karena memang diniatkan, karena memang keadaan aktivitasnya memang yang tidak memungkinkan, tapi di hatinya dia banyak sungguh-sungguh. Tapi kalau memang cuma saya mah di awal itu udah sungguh-sungguh, saya mau mencari di akhir aja, itu kemungkinan gak dapat dari Allah. Kenapa? Karena Allah itu kan melihat itu kesungguhan kita. Jadi yang Allah lihat itu bukan kesempurnaan kita, yang Allah lihat itu kesungguhan kita, bukan kesempurnaan kita. Nah, makanya saya bilang kita sampai ngantuk, lawan ngantuk itu, dan akhirnya nggak baca Quran karena kalah ngantuk. Yang Allah lihat. Itulah mengapa orang yang sebelum tidur lalu berniat untuk bangun malam, lalu ketiduran, maka dia telah tertulis sebagai orang yang salat malam. Allah SWT. Ya. Alhamdulillah.